Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita? Amin, puji Tuhan. Kita akan langsung saja membuka satu ayat firman Tuhan. Yesaya 50 ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, saya memberikan judul firman Tuhan pada hari ini adalah menjadi pendengar yang baik. Jadi makanya di situ ada telinga ya. Beberapa waktu yang lalu saya sempat cerita di kelas apa Jo ya, sama istri saya pernah cerita. Waktu saya duduk di kantor kira-kira jam 8 atau jam 9, tiba-tiba ada pimpinan dari SMP masuk ke ruangan saya. Kemudian saya tanya, ada apa Pak pagi-pagi tumben, saya bilang begitu. Terus dia bilang, ini Pak Joko, itu ada kejadian katanya. Kejadian apa? Ini murid Pak Joko nih, katanya dia udah izin sama Pak Joko gitu. Terus tiba-tiba di depan kurang lebih 100 meter lah dari sekolahan, dia nabrak tukang bakpao. Katanya dia udah izin sama Pak Joko. Waduh, dari pagi belum ada yang menghadap saya bilang gitu. Terus saya bilang, terus bagaimana? Nah itu OB saya lagi ada di sana dengan tukang bakpaonya. Akhirnya saya nyusul ke depan, saudara. Saya nyusul ke depan. Saya temuin lah sama tukang bakpaonya. Pak, gimana? Iya nih Pak, itu anaknya lagi jemput orang tuanya katanya. Terus gimana Bapak, mau tunggu di sini atau mau ikut saya aja ke kantor? Saya bilang, saya lihat itu gerobak bakpaonya etalasenya sudah pecah gitu. Enggak Pak, saya tunggu di sini aja. Oke, ya udah nanti Bapak kalau ada apa-apa datang aja ke kantor saya bilang gitu. Nah, terus setelah saya masuk dalam ruangan, tidak berapa lama tukang bakpaonya itu datang sama bosnya yang punya. Nah, bosnya itu rupanya pensiunan polisi. Untung orangnya orang Jawa dan baik gitu. Ya, masuklah ke dalam. Terus, mohon maaf Pak, mohon izin masuk. Ya monggo Pak, silahkan gitu kan, bahasa Jawa gitu. Terus gimana Pak? Udah gini aja Bapak, saya ini yang punya usaha, ini tukang bakpao nih, karyawan saya. Jadi kita mau biar sama-sama enak supaya Bapak juga ikhlas gitu kan. Ngobrol tuh bertiga. Ya udah coba Bapak coba dihitung. Nah, dihitunglah sama bapaknya itu. Dihitung-hitung kurang lebih 1.400.000 Pak katanya. Nah, terus nggak berapa lama orang tua anak itu datang. Orang tua anak itu datang ibunya. Terus setelah ibunya datang, saya ajak ngobrol lah. Ngobrol terus saya sampaikan ke ibu ini yang punya usaha, bapaknya ini tukang bakpaonya. Tadi kita udah bicara semuanya. Terus harganya ganti ruginya kurang lebih totalnya 1.400.000. Gimana ibu? Saya bilang gitu kan. Jawabannya, ya Bapak, saya aja tunggakan sekolahannya banyak. Bapak tahu sendiri. Jadi saya ya nggak bisa apa-apa gitu. Ya mau gimana saudara, mau nggak mau kan kita sekolah yang ambil alih gitu kan. Akhirnya saya ambil uang, saya ambil tuh 1.200.000. Bapak, 1.200.000 nih. Udah Bapak kebanyakan, nggak usah.
1 juta aja, 200-nya Bapak ambil, yang penting Bapak ikhlas gitu kan. Nah, akhirnya sudah selesai, pulanglah gitu kan. Setelah pulang, saya tanya sama ibunya, ibu kok bisa ini gimana? Akhirnya ibu bilang begini ibunya, Bapak mohon maaf, sebetulnya kemarin itu saya kan dapat panggilan dari sekolah untuk datang. Tadi malam saya sudah bilang sama anak saya akan datang sendiri ke sekolah, jadi nggak usah dijemput. Jadi rupanya anaknya ini mau jemput ibunya gitu, kasihan kan. Nah ini perhatikan, ibunya kan udah pesen, jangan dijemput, saya mau berangkat sendiri. Jadi rupanya anak ini jemput, sementara dia nggak punya motor. Dia pinjemlah temennya. Temennya bilang, ya silakan pakai, tapi ingat motor saya nggak enak. Kan udah dipesen nih, motor saya nggak enak dipakai. Nah rupanya ya gitu kan. Akhirnya keluar nabrak saudara tukang bakpao gitu. Nah yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, ini salah satu contoh di mana ini anak tidak mau mendengar, satu, mendengar kata orang tua, kan udah dipesenin. Yang kedua, temennya udah bilang motor itu nggak enak, berarti ya harus hati-hati kan. Tapi mungkin dia pikir buru-buru atau bagaimana, akhirnya nabraklah. Nah saudara tahu, bakpao itu kan masih pagi. Bakpaonya itu kurang lebih di etalase itu saya lihat masih penuh. Kan saya tanya sama tukang bakpaonya, Pak itu kurang lebih ada berapa? Biasanya sih saya bawa sekitar 150. Paling baru laku sekitar 10 atau 15. Wah, jadi hitung-hitung kurang lebih bakpaonya aja 250.000. Dan saudara tahu, ini kan orang yang bosnya itu kan orang Jawa. Orang Jawa itu kalau yang masih tulen, dia kan punya tradisi, punya mitos ya. Bakpao itu nggak boleh dimakan. Masih ada di etalase, saudara. Karena menurut tradisi orang Jawa, kalau saya kan udah bukan Jawa lagi ya gitu ya, udah yang gitu-gitu udah saya tinggalin gitu. Ya. Jadi kalau misalnya itu bakpao, itu kan etalasenya pecah. Jadi kalau kepercayaan orang Jawa itu, bakpao biarpun masih bagus nggak boleh. Kenapa? Kalau nanti dijual, kemudian orang yang makan itu bisa celaka. Celakanya apa? Mungkin celakanya suatu saat dia akan kena kaca, kan begitu. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar, orang nggak boleh nabrak kucing. Betul nggak? Kenapa nggak boleh? Saya suka heran, ada orang nabrak kucing, sekarat gitu kucingnya. Diambil, dikubur, ya pokoknya segala macam. Nah waktu saya dulu pulang kampung naik motor sama istri saya subuh-subuh, saya nabrak kucing saudara, kucing hitam lagi kan. Ya saya tinggalin aja. Orang berpikir kalau nabrak kucing nanti akan celaka gitu. Tapi saya nggak celaka kan gitu. Karena saya nggak percaya itu. Kalau untuk yang percaya mungkin akan kejadian begitu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mendengar itu sangat penting. Ya. Apalagi mendengar nasihat orang tua. Ini untuk anak-anak muda, anak-anak kecil. Ingat, nasihat orang tua itu jangan sampai tidak didengar dan jangan sampai tidak dilakukan. Di dalam Amsal 1 ayat 8 firman Tuhan mengatakan, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Amin. Jadi orang tua itu, terutama seorang ibu, itu nasihatnya, kalimatnya, kata-katanya itu penting. Jadi kalau
kalian anak-anak muda jangan sampai kalian tidak dengar nasihat orang tua. Apalagi ngegas. Ya. Dan orang tua juga nggak boleh, seorang ibu nggak boleh sampai ngomong-ngomong kutukan. Kan suka kalau kesel suka ngutuk ya. Tahu sumpahin kamu ya. Nah, nggak boleh itu. Ya, nanti kan kalau kejadian orang tuanya nyesel juga gitu kan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita mau belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Amin. Nah, bagaimana kita bisa menjadi seorang pendengar baik, yang baik? Itu ada ciri-cirinya. Yang pertama, saudara. Seorang pendengar yang baik, dia akan selalu mencari tempat yang dekat dengan si pembicara. Kenapa, saudara? Di dalam Lukas pasal 10 ayat 39 bagian B dituliskan, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Mengapa harus dekat dengan pembicara, saudara? Contohnya begini. Kalau kita dengerin orang ngomong, kan harus jelas yang kita dengar. Kalau nggak jelas, kita akan bingung. Saya dulu pernah kursus mobil, saudara. Karena saya pernah diajarin mobil sama istri saya dulu. Wah, ternyata nabrak, saudara. Ya, belum punya mobil, saya udah belajar. Karena dulu waktu saya belum punya motor, saya udah beli helm. Nah, waktu saya belajar mobil, saudara, sebetulnya rugi, saudara, kalau belajar mobil. Jadi kalau mau belajar mobil nggak usah kursus, belajar sama Pak Jo, ya. Belajar sama online, saudara, pasti terampil gitu. Nah, yang ngajarin saya itu 2 orang. Yang satu orangnya semangat gitu. Jadi ngomongnya jelas, kenceng gitu. Belok kanan, Pak. 45 derajat. Terus lurus 90 derajat. Mundur, lihat spion kanan, lihat spion, jelas gitu. Tapi yang kedua, saudara, saya sampai kesel. Saya kan duduk lagi belajar kan. Itu gurunya yang ngajarin saya pelan, saudara. Belok kiri. Ya, Pak. Belok kiri. Saya mau marah kan nggak bisa kan. Muter balik. Jadi omongnya pelan. Jadi saya mau kesel gitu. Ya. Sepanjang perjalanan dia ngomongnya seperti. Jadi ketika saya nyetir, kalau orang belajar kan harus konsen kan. Sementara masa saya harus begini gitu kan. Ya. Jadi menjadi, kalau kita mau mendengarkan supaya jelas, saudara harus dekat dengan yang ngomong. Saudara pernah main game nggak? Main gamenya itu baris gitu. Main game baris. Kemudian orang yang pertama memberikan saudara satu tulisan atau kalimat gitu. Terus saudara baca. Joko ke tempat resepsi makan babi guling sambil lihat anak guling-guling gitu misalnya. Nah, orang kedua kan harus hafal kan? Kira-kira orang yang ke-10 sama enggak kalimatnya? Pernah kan begitu? Kenapa, saudara? Mulai semakin jauh kan mulai ngambang kan? Mulai enggak jelas. Apalagi kalau pakai gerakan. Wow, jadi kacau gitu. Ya, artinya gitu, saudara. Kalau kita mau mendengarkan, dekat dengan si pembicara supaya jelas apa yang diomongin. Sama seperti Maria, gitu ya. Nah, saudara mungkin pikir, wah berarti kalau kita kemana-mana harus duduk paling depan gitu ya. Saudara lihat nih,
kok di depan kosong gitu. Orang Indonesia kan biasanya begitu kan. Kalau ada pertemuan, ya, saya itu kan sering rapat gitu ya. Di mana-mana rapat, setiap rapat selalu bangku paling depan kosong. Ya. Bukan berarti saya pernah gini. Saya pernah diundang untuk nonton bioskop di Pluit Village itu. Film yang judulnya Tegar. Ya, dulu kan anak sekolah selalu nonton film Tegar, ya. Anak yang disabilitas tapi dia diajar untuk mandiri gitu. Nah, waktu masuk ke gedung bioskop, saya cari tempat duduk di mana, Saudara? Belakang. Kalau nonton bioskop kan, masa saudara nonton bioskop mau duduk depan? Kan nggak mungkin. Tapi maksud saya Pak, saya setiap kali ada pertemuan, saya selalu duduk paling belakang. Karena saya punya strategi, Saudara. Yang pertama, saya itu kalau udah di rapat, saya tukang protes. Jadi kalau protes di belakang, kan nggak tahu. Jadi misalnya waktu saya nonton film Tegar, kalau Bapak Ibu nonton bioskop, itu kan paling iklan kan. Habis iklan, film main kan. Ini enggak, Saudara. Karena apa? Karena ini dari Dinas Pendidikan gitu kan. Habis iklan, kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak ini. Sambutan gitu kan. Selesai. Terus iklan lagi. Terus yang kedua kita akan mendengar sambutan dari Bapak ini. Saya di belakang, Saudara. Setelah selesai iklan, saya nyeletuk. Habis ini sambutan dari siapa ya? Kedengeran, Saudara. Paling depan. Sebentar Pak, kita masih satu sambutan lagi kan. Kan nggak lihat siapa yang ngomong kan gitu. Ya. Kemudian saya pernah rapat di Gatot Subroto di Setiabudi sana. Rapat itu jam 1. Undangannya ya. Jadi saya dari Sunter naik motor sampai di sana jam 1 kurang 5 lah. Ya, kita harus biasa on time gitu kan. Tapi orang Timur kan selalu molor kan. Mulainya hampir jam 2. Aduh, saya mulai lihat waktu, Saudara. Kenapa? Karena jam 3:30 saya harus jemput anak saya di Jelambar. Aduh, selesainya jam berapa? Berarti jam 3 saya harus pulang gitu kan. Di undangan materinya cuma 1, tetapi ternyata ada 3. Gitu kan. Nah, saya duduk paling belakang lagi, Saudara. Yang di depan MC-nya kan belum mulai, itu udah jam 2 kurang 15 belum mulai. Bapak, kita mau mulai. Tapi tolong Bapak Ibu itu yang di belakang maju dulu ke depan kan begitu. Kan? 1 maju, 2 maju. Tapi rupanya pada males jalan. Saya nyeletuk lagi, Saudara. Mulai saja Pak, saya bilang gitu kan. Iya, udah telat, saya bilang gitu. Nah akhirnya dimulai. Nah setelah dimulai, saya lihat itu satu materi selesainya jam 3:10. Aduh. Saya kan harus ke Jelambar 3:30 jemput anak saya itu siklet. Hanya jam 3:10 selesai satu materi, saya kabur, Saudara. Nah itu untungnya kalau duduk di belakang, dekat pintu kan, langsung saya bilang sama yang lain, Pak maaf ya, saya duluan mau jemput anak. Ya. Nah saya mikir, aduh cukup enggak ya gitu kan. Dari Setiabudi sampai Jelambar, itu kurang lebih kan 20 menit. Saya belum turun dari lantai 5 ke 1 gitu. Nah, untung saya punya motor legend kan gitu. Ya, saya naik motor itu, untung Saudara, 15 menit nyampe. Karena Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita harus belajar seperti Maria. Ya. Kalau kita mau mendapatkan sesuatu yang utuh, mendengarkan supaya apa yang dibicarakan
apa yang disampaikan itu kita dapatkan secara utuh, maka saudara harus dekat dengan siapa yang bicara. Kalau tidak, maka ada sesuatu yang tidak akan tersampaikan di telinga kita. Kalau saya ngajar di kelas, terus ada anak izin ke toilet, saya masa harus berhenti mengajar? Enggak kan? Artinya apa? Ketika ada yang pergi toilet, berarti anak balik, ada sesuatu yang hilang. Oke. Yang kedua, Bapak Ibu, untuk menjadi pendengar yang baik, ya, maka kita harus selalu mengesampaikan yang lain untuk fokus kepada si pembicara. Pernah nggak Bapak Ibu ngomong sama anak, terus anaknya nggak nyaut? Nggak langsung nyaut. Kenapa? Karena dia lagi fokus sama yang lain. Ya. Jadi saya kan suka lihat Facebook itu. Ada satu cerita begini, saudara. Ada anak laki-laki, anak muda seperti ya biasa anak kan main game gitu kan. Serius di sofa gitu main game, ibunya di sampingnya lagi ngemil gitu. Nah saat ibunya lagi mengemil, itu ibu kesedak. Kesedak tahu ya, kesedak ya. Jadi dia nggak bisa keluar suara gitu. Anaknya ini lagi main game di samping, lagi seru gitu. Terus ibunya, ya, kan karena nggak bisa ngomong dia pegang. Anaknya kan nggak mau kalau main game itu kadang-kala ada yang nggak bisa di pause kan, gitu loh. Karena murid saya kalau lagi main game gitu, main ML gitu kan, serius gitu, nggak boleh diganggu. Kadang saya bel saudara. Ini siapa sih? Gitu. Siapa sih yang ngabel-ngabel gitu kan? Padahal saya gitu. Pak Joko maaf. Ya sengaja saya gitu. Ya, ini anak serius gitu. Sampai akhirnya itu ibunya begitu sudah ngeletak, kakaknya yang perempuan keluar dari kamar, sudah lihat ibunya, gitu kan? Dia nangis. Begitu dia lihat kakaknya nangis lagi meluk ibunya, ini anak nangis juga akhirnya. Tapi sudah terlambat. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sedang melihat orang berbicara, kalau tidak mau kehilangan fokus dengan si pembicara. Karena apa? Itu adalah bentuk penghormatan saudara. Beberapa waktu lalu kan Jakarta lagi musim DBD, ya. Saya pergi mengikuti undangan di kelurahan. Nah, kali ini saya duduk paling depan. Ya, biasanya kan di belakang, saya depan, sebelah kanan. Kemudian ada di tengah, paling depan itu ada teman saya dari sekolah lain. Kemudian ketika petugas dari puskesmas lagi presentasi nih, ya. Ini ibu duduknya sudah paling depan, bagus dong, karena kan paling depan gitu kan. Kalau di poin 1 kan paling depan. Tapi salahnya dia adalah ketika ada orang yang sedang menyampaikan, dia main HP, saudara. Persoalan dia main HP itu, apakah dia mencatat apa yang disampaikan? Oke lah kan gitu, nggak apa-apa. Karena kan konsentrasi orang beda-beda kan. Saudara belajar bisa sambil nonton, sambil dengar musik, ada yang beda-beda gitu kan. Nah, ketika dia sedang ketak-ketik, di depannya itu sekel, saudara. Sekretaris kelurahan. Langsung dia bilang gini, Ibu ngapain? Ini Pak, saya lagi nyatet. Enggak usah dicatat. Enggak ada hormatnya sama sekali.
Saya ini Bu, langsung cerita saudara. Saya ini kalau seperti ini, kalau saya lagi rapat di kecamatan, ada yang seperti ibu, dilempar itu katanya. Wah, langsung tegang suasana saudara. Jadi kalau ada orang yang bicara hormati kan gitu. Ya. Jadi Tuhan Yesus mengatakan ya di dalam kisah Maria tadi beda dengan Marta. Di dalam Lukas pasal 10 ayat 40 ya. Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku." Tapi Yesus mengatakan, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara lagi beribadah nih, fokus. Ya, kadangkala saya kalau duduk di belakang, saya suka, ya kita sama-sama gitu. Kan suka konsentrasi kita hilang gitu ya. Gara-gara mungkin gini, ada yang pesan paket gitu ya. Jadi saran saya kalau Bapak Ibu mau pesan paket sebelum ibadah atau sesudah ibadah ya. Jadi jangan sampai nanti pas Pak Gembala firman Tuhan gitu, paket. Kan Bapak Ibu langsung ke sana kan? Saudara, kalau pintu itu terbuka, saudara noleh enggak? Kalau kita noleh, firman Tuhan katakan di sini, nanti ada sesuatu yang hilang, saudara. Ya, jadi konsentrasi kita hilang, fokus kita hilang. Ya, meskipun seperti tadi saya bilang, ya, konsentrasi orang itu kan beda-beda. Saudara bisa aja dengar firman Tuhan sambil masak, bisa. Saudara dengar firman Tuhan, ya, sambil mengerjakan pekerjaan lain bisa. Ya, konsentrasi orang beda-beda. Kalau anak sekolah belajar kan ada yang mau yang sepi, gitu, mau tenang, tapi ada yang sambil dengar musik gitu kan. Tapi nggak ada yang sambil dengar musik dangdut kan, sambil belajar nggak bisa kan, gitu. Ya, jadi konsentrasi gitu. Supaya apa saudara? Supaya apa yang disampaikan kepada kita itu terserap semuanya. Itu. Ya. Jadi mari kita bersama-sama ketika kita datang beribadah ke gereja, jangan sampai kita pulang nggak dapat apa-apa. Buat apa kita pergi ke gereja, tapi ketika kita pulang, berkat Tuhan itu hilang. Sesuatu yang harusnya kita dapatkan, diambil oleh orang lain. Berkat yang harus kita terima, diberikan oleh orang lain. Jangan sampai itu terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Yang ketiga, menjadi seorang pendengar yang baik, ya, maka dia harus melakukan apa yang sudah disampaikan oleh si pembicara. Jadi misalnya seperti kasus tadi, orang tuanya kan udah bilang, jangan jemput saya, ya nggak usah dijemput. Meskipun niatnya baik. Ya. Temennya juga udah bilang, hati-hati, motor saya nggak enak. Saudara, ketika yang punya motor itu saya panggil, saudara, saya tanya, motor kamu gimana? Ada yang rusak nggak? Ada Pak. Yang rusak apanya? Kuncinya patah. Udah. Berapa ganti kunci? 25.000. Saya kasih. Bikin kunci. Pak nggak usah. Nggak. Sekolah tanggung jawab. Bikin kunci. Saya kasih 25.000. Nah besoknya saudara, besoknya anaknya saya panggil kan. Dia,
Sebelum saya panggil dia udah, Pak, saya mohon maaf Pak, ini gini. Jadi saya tegur saudara. Ingat nggak pesan orang tua kamu? Ingat nggak apa yang disampaikan teman kamu? Kalau sesuatu sudah disampaikan, itu pikirkan baik-baik. Perlu dilakukan apa tidak? Kamu kan nggak punya motor. Kamu berpikir nggak ketika kamu motor pinjam, terus kamu celaka, terus motor rusak, kamu pikir nggak, kamu sanggup nggak bayar, kan gitu ya? Saya sampaikan betul, ya. Kalau orang berduit, oke lah nggak apa-apa, ya. Kayak expander nabrak Porsche gitu kan, brrr, di showroom gitu kan. Ya kalau orangnya berduit, oke lah, bisa diselesaikan dengan mudah gitu. Tapi kalau seperti ini, kan menjadi beban orang lain. Ya, padahal saya di kelas itu saya selalu sampaikan sekolah itu udah bikin enak apa adanya, nggak usah gengsi dan lain-lain. Nggak punya duit jalan kaki, nggak punya uang jajan nggak usah jajan, kan masih ada di rumah makan. Ya, jadi apa yang yang disampaikan itu harus dilakukan. Yakobus 1 ayat 22, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya menjadi pendengar saja. Kemudian ayat 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin. Yeremia 7 ayat 23, hanya berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutlah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Saudara yang kekasih, melakukan itu susah, mendengar gampang. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, misalnya di dalam ayat Amsal 6 ayat 20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ibumu, ajaran ibumu. Amsal 10 ayat 1, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Saudara, mendengarkan nasihat orang tua itu penting, karena di dalam hukum Taurat, kalau hukum Taurat itu ada berapa hukum? 10 hukum. Ya. 10 hukum itu dibagi dua. Hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama. Hubungan manusia dengan Tuhan itu 1 sampai 4. Hubungan manusia dengan sesama 6 sampai 10. Perhatikan. 5 sampai 10. Yang pertama adalah hormatilah orang tuamu. Sebelum, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini milik sesamamu. Yang pertama, saudara, prioritas hubungan kita adalah orang tua. Ya. Di dalam hukum kasih kan sama kan? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu.
kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mendengar harus juga melakukan, ya. Jadi yang pertama di dalam hidup kita adalah pendengaran kita. Yang kedua, apa yang kita dengar itu kita pelajari. Firman Tuhan itu kita pelajari. Apa sih yang harus saya lakukan dari firman itu? Apa yang harus saya lakukan dari apa yang saya dengar itu? Baru saudara melakukan. Jangan melakukan tanpa belajar firman Tuhan, karena nanti jadi salah jalan. Kan banyak orang salah jalan. Kenapa? Karena tidak mengikuti firman Tuhan. Banyak orang yang mendengar tetapi tidak melakukan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita belajar bersama-sama pada siang hari ini supaya kita bisa menjadi pendengar-pendengar yang baik, yang bukan hanya mendengar saja tetapi juga melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak. Apa yang kita dengar itu bisa membuat kita menjadi orang yang bijak. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Jadi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, biarlah pada saat kita mendengar firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan, datang ke gereja, tidak ada sedikit pun yang tertinggal. Tidak ada berkat yang tertinggal yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan sampai di sini. Selanjutnya waktu saya serahkan kepada Bapak Gembala Sidang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak Ibu diberkati, amin. Sepertinya Pak Rudi kedinginan ya. Haleluya. Kita belajar pada pagi hari ini satu hal tentang mendengar ya. Tadi sudah diberikan 3 topik kepada kita. Tadi saya tanya anak saya, coba dulu cari cari bahasa Mandarin dari mendengar gitu ya. Tidak tahu, tidak tahu apa nggak ketemu. Oh tidak ketemu. Jadi saya pernah dikasih tahu orang, ini saya sampaikan beberapa minggu lalu. Tulisan Mandarin mendengar itu terdiri dari 3 suku kata. Ya, mendengar gitu ya. Saya kurang tahu ya, nanti mungkin Pak Haris tahu ya. Tapi kalau dicabut satu-satu itu mempunyai arti tersendiri-sendiri. Yang pertama telinga, yang kedua hati, yang ketiga raja. Jadi kalau disatukan tiga-tiganya dalam tulisannya itu artinya mendengar. Ya, saya dikasih tahu orang begitu ya. Jadi arti mendengar itu sebenarnya sama seperti yang disampaikan, apalagi mendengarkan Tuhan, memberikan hati dan telinga kepada raja. Hebat ya, filosofi dari satu kata dari bahasa Mandarin. Oh saya termangu-mangu ya, sudah beberapa tahun lalu disampaikan kepada saya, tapi saya masih ingat. Jadi mendengar Tuhan itu seperti kita memberikan bukan hanya telinga, hati kepada raja. Ya, kalau ada presiden seperti beberapa minggu lalu saya katakan, memberikan nasihat kepada kita, datang ke rumah kita, waduh, sepertinya kita tidak boleh kelupaan satu kata pun, satu kalimat pun yang disampaikan. Sebab tidak semua presiden, tidak semua orang mendapat kesempatan dikunjungi presiden. Dan pasti kita akan ditanya tetangga kita, tadi apa yang dikatakan kepada kamu? Seperti di TikTok itu. Terus apa katanya? Gitu. Terus apa kamu
Apa kamu bilang? Jadi saking hanya kita yang dikunjungi, tetangga. Jadi mereka akan bertanya gitu, apa yang dikatakan? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, terima kasih buat Pak Prajoko yang sudah mengarahkan kita untuk kita mendengarkan, khususnya mendengarkan firman Tuhan, ya, pesan Tuhan dengan telinga yang baik, dengan fokus, dan supaya kita melakukan dan tidak ada ketinggalan satupun daripada kata-kata firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian untuk menyambut firman Tuhan yang sudah disampaikan, masuk di hati kita, merema di hati kita, dan kita menjadi pendengar yang baik akan suara Tuhan. Kita menjadi pelaku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu bimbang dan hilang jalanku, tetaplah di sisiku. Takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pujian ini berkata, dan firman Tuhan juga berkata, firman Tuhan yang kita dengar tidak akan sia-sia. Itu akan menjadi pelita bagi kehidupan kita. Saudara mungkin di luar sana berjalan dalam kegalauan, dalam kebimbangan. Bahkan sekali-sekali kita berjalan di dalam lembah kekelaman, di dalam kegelapan. Tetapi kalau ada firman Tuhan, itu akan memberikan terang dalam kehidupanmu. Saudara tidak sadar nanti, atau tidak sadar ketika saudara mendapat kekuatan, ketika saudara hidup sendiri, hidup dalam kegalauan, kebimbangan, dalam kegelapan. Ada firman Tuhan menerangi hatimu. Ada sesuatu yang kau ingat dari khotbah, ada sesuatu yang kau ingat dari renungan yang kau baca, ada sesuatu yang kau lihat dan dengar dari YouTube rohani. Kalau firman Tuhan yang disampaikan, dengarlah baik-baik. Itu akan menjadi terang bagi langkah-langkah kehidupan kita. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Haleluya. Firman, oh firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Sekali lagi firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.
akan bersama-sama. Kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kami mau fokus, kami mau tertuju hati, telinga kami, pikiran kami kepada Raja di atas segala raja. Seperti Maria yang mendengarkan Tuhan Yesus secara khusus. Dia duduk di dekat kaki Tuhan dan memberikan telinga dan hatinya kepada Yesus, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu, mengingatkan kami jika kami beribadah supaya kami tidak kehilangan berkat Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh mendengarkan dan beribadah dengan baik. Berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Prajoko. Terima kasih buat penjabaran kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Teruslah mengurapi, memakai dengan heran, baik dalam pekerjaannya sebagai pendidik maupun Tuhan pelayanannya di gereja. Berkati istri dan anak-anaknya. Melalui keluarga ini nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik, kita dengarkan. Terima kasih. Itu pengumuman untuk sepanjang minggu ini. Kita ikuti kegiatan-kegiatan gereja maupun secara online atau tatap muka di tempat ini. Dan banyak di antara kita yang tidak datang ya. Keluarga Ciawa, keluarga Happy dan yang lain-lain, kita doakan. Ria juga tidak datang yang biasanya datang. Kita doakan semua ya supaya di hari-hari berikutnya kita bisa bersama-sama. Mungkin ada pergumulan-pergumulan tersendiri dan menyebabkan mereka tidak bisa datang atau kegiatannya. Kita doakan. Tapi yang datang pada pagi hari ini, saya ajak kita setia hadir setiap minggu. Amin. Haleluya. Kalau Cisusi biasanya nggak datang kalau karena sakit, kalau nggak keluar kota, kalau nggak keluar negeri. Kemana? Iya. Tapi datang pada pagi hari ini. Terima kasih buat semuanya yang hadir dan kiranya kita diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara-saudara. Ya, ada yang berulang tahun bawa apa Mi? Bawa makanan ya, pokoknya bawa untuk kita berfellowship ya. Tuhan memberkati apa yang sudah disediakan bagi kita. Dan tetaplah menabung ya, kata Ibu Marisa. Supaya kita bisa retreat ya, sudah dekat. Ya, minggu depan sudah bulan Juni ya, nggak terasa ya. Ya, tinggal 6 bulan lagi kita menabung dan kita tidak mungkin menabung sampai Desember akhir. Jadi hanya 5 bulan kurang lebih kita bisa menabung dan saudara tetap nggak terasa tuh 100, 200 nggak terasa. Dan akhirnya kenapa? Tempatnya masih kita belum pastikan, tapi masih di tempat yang angan-angan yang sama gitu ya. Di Abdi apa nih? Wisma Abdi ya. Untuk sementara masih itu pilihan yang baik ya. Tapi tetap aja menabung ya, walaupun lebih nggak masalah gitu ya. Harganya misalnya ternyata harganya hanya 50.000 misalnya. Saudara udah menabung sampai 1 juta nanti dikembalikan ya. Jadi tetap saja menabung gitu ya. Ya. Tidak terasa saudara-saudara. Dan itu juga harus menabung lebih. Soalnya di seberangnya itu ada Cimori persis di seberangnya. Jadi saudara-saudara harus menabung lebih rupanya ya. Karena di situ ada semua apa yang diperlukan jasmani kita. Ya. Tetap banyak menabung ya. Baik, apalagi yang Bapak Ibu kalau belum ada amplop, biasanya kita ada amplop G2000. Kalau Bapak Ibu belum ada amplop G2000 di situ, saudara cari-cari nggak ada nomor saya gitu ya. Saudara kasih tahu, atau sebaliknya sudah rusak juga, ya saudara kasih tahu ya. Seperti si Jen tadi udah lapuk punya dia, tolong di print yang baru gitu. Atau saudara belum tahu nomor G2000 saudara bisa kasih tahu ya. Nanti akan dikasih tahu. Baik. Itu saja, kita akan memberi persembahan, kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Datanglah minggu depan, kita ada perjamuan kudus juga minggu depan. Haleluya.
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat segala sesuatu yang Tuhan sudah jadikan dalam kehidupan kami. Engkau sudah memberkati kami dan memberi yang terbaik dalam kehidupan kami, khususnya kesehatan. Kalau kami bisa datang pada pagi hari ini karena sehat, ini juga anugerah Tuhan yang luar biasa. Kami akan memberi karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu, kami akan memberi, dan pemberian kami biar Tuhan berkati dan berkenan di hadapan-Mu. Kami memberi dengan sukacita, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Namanya Tuhan menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal. Engkau terpunya di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau berkuasa di dalam segala, ada kuasa nama Yesus. Nama Yesus, Sekali lagi. ada kuasa dalam nama Yesus. Baik, kita berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita naikkan pujian tadi yang penyembahan yang kedua tadi. Ya. Apa judulnya itu? Ku milikmu. Kita naikkan pujian ini. Tuhan tahu keadaan kita. Amin, saudara-saudara. Tuhan tahu pergumulan saudara. Tuhan tahu kesedihan kita, karena saudara adalah milik Tuhan. Haleluya. Dia, kita kepunyaan Dia. Karena itu jangan khawatir, serahkanlah hidup kita kepada Sang Pemilik itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu dalam
haleluya, haleluya. Kita kepunyaan Tuhan. Oh, ku serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Oh, kami tak perlu khawatir dalam hidup ini. Kami tak perlu cemas menjalani hidup ini, karena kami milik-Mu Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Kami ini kepunyaan-Mu. Engkau tahu kekurangan kami. Engkau tahu hidup kami luar dan dalam. Semua kami telanjang di mata-Mu. Oh, dan Engkau peluk kami. Ketika kami jatuh, Engkau angkat kami. Ketika kami berdosa, tangan-Mu terbuka dan mengampuni kami. Karena kami milik-Mu. Haleluya. Terpujilah Engkau Allah yang baik. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam. Mari kita mengangkat tangan. Janji-Mu, janji-Mu. Nanti Ibu Meme maju ke depan berdoa bagi kita sekali aja. Haleluya. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam. Sekali lagi, kita terima janji Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, amin. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih, dan ku tahu betapa dalam kasih, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami sudah beribadah kepada Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu Tuhan jadi kekuatan bagi kami. Kiranya kami semakin dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kami dengar-dengaran akan perintah Tuhan, dan kami melaksanakannya dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan. Kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan buat sidang jemaat-Mu, mereka yang ada dalam pergumulan, mereka yang ada dalam keadaan sakit Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, biar Engkau memberikan kesehatan yang sempurna. Engkau membuka pintu-pintu berkat buat mereka yang menantikan janji-janji Tuhan. Biar mereka mendapat mujizat yang daripada Tuhan.
Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan menolong kami, bahwa Engkau akan memberkati kehidupan kami asal kami setia di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Sampai akhirnya kami mempunyai presiden yang baru Tuhan. Peralihan dari presiden yang lama kepada presiden yang baru kami serahkan, biar semuanya dalam keadaan aman Tuhan. Tidak ada percekcokan di mana-mana, tapi kami percaya Tuhan Yesus yang akan pegang kendali atas bangsa dan negara kami. Terpujilah nama-Mu. Kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kami berdoa buat Ci Lili, Ibu Lili yang berulang tahun tanggal 20 Mei yang lalu. Kami juga berdoa buat Daniel Tuhan yang berulang tahun tanggal 22 kemarin, dan juga saudara Kiel yang berulang tahun tanggal 25 kemarin. Tuhan, ketiga saudara-saudari kami ini yang berulang tahun, kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Tuhan memberkati pelayanan mereka. Yang sudah berumah tangga, diberkatilah rumah tangga mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati pasangan mereka, diberkati anak-anak mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan saudara dan saudari kami yang berulang tahun. Tuhan, Engkau memberikan umur yang panjang, Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, Engkau memberikan damai sejahtera, Engkau memberikan kekayaan rohani, kekayaan jasmani, karena mereka dilindungi dan diberkati Tuhan. Dan kiranya mereka, apa yang mereka lakukan, Tuhan membuat semuanya indah dan berhasil di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan saudara-saudari kami ini yang berulang tahun, Ibu Lili, Daniel, dan Kiel ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah kehidupan mereka. Terima kasih di dalam umur yang baru, dalam tahun yang baru, dalam kehidupan mereka ini. Semakin maju di dalam Tuhan, semakin bersinar, semakin sungguh-sungguh melayani Tuhan dan memberikan hidupnya kepadamu saja. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami buat saudara dan saudari kami yang berulang tahun. Sebentar kami akan pulang. Tuhan menyertai kami sekaliannya. Umat-Mu yang tidak datang Tuhan, Engkau tahu apa yang mereka rasakan, Engkau tahu apa yang mereka gumuli hari-hari ini. Tuhan, Engkau mengunjungi mereka, membesuk mereka, menjamah dan memberikan kemenangan. Itu doa kami dari tempat ini buat saudara dan saudari kami yang tidak datang. Khususnya kami yang hadir setia di pada pagi hari ini. Tuhanlah yang memberkati kehidupan kami. Sepanjang minggu ini, kemana kami melangkah, kemana kami melakukan sesuatu, kemanapun kami bertujuan Tuhan, bekerja dan lain sebagainya. Tuhan sertai kami, lindungi kami, keluar masuk kami dari rumah, diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Marilah kita sidang jemaat berdoa bersama-sama doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Arahkanlah mata hati kita kepada Tuhan, sebab dari Tuhan datangnya pertolongan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Karena itu pulanglah dari rumah Tuhan ini ke tempatmu masing-masing, penuh dengan kasih Allah Bapa, anugerah cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus. Itulah yang menyertai hidup kita dari siang hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terimalah semua berkat Tuhan ini dan jadilah berkat dimanapun kita ada. Haleluya. Yang percaya berkata, amin.